Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Samsung front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Ibu Casper Bue yang berada di Bekasi Utara, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin belum mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Ibu Casper Bue yang berada di Bekasi Utara, Jawa Barat, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk kali ini beliau mengirim satu baut power supply dan dua baut displaynya ya teman-teman. Selanjutnya untuk power supply seperti ini untuk fisiknya. Nampaknya masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Di posisi terbalik pun masih belum ada pencoakan-pencoakan. Dan untuk kali ini beliau mengirim dua baut displaynya seperti ini. Menurut informasinya dari kedua baut ini, salah satu ini original, dan menurut pengecekan fisik saya mungkin ini yang original teman-teman. Oh iya, ini ada tulisannya ori. Nah seperti ini. Secara fisik pun dari komponen-komponen yang tertanam di sini pun beda, lebih kokoh dan lebih kuat. Selanjutnya untuk yang KW itu ini. Nah di sini pun beliau tandain KW. Ya memang tidak sekokoh yang orinya ya teman-teman. Bisa dilihat dari samping seperti ini, itu agak bending. Nah seperti itu. Dari informasi yang beliau sampaikan bahwasanya untuk modul mesin cuci ini mati total, dan kali ini saya akan fokus di baut power supply-nya. Kita lakukan pengecekan untuk tegangan-tegangan di area sekunder yang dibutuhkan untuk komponen-komponennya itu apakah hadir normal, dan langsung kita lakukan pengecekan. Selanjutnya di baut power supply-nya ini terdapat beberapa komponen, sedikit kita pahami. Di sini ada trafo, dan trafo inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen-komponen yang tertanam di sebelum trafo ini sampai sini, ini adalah area primer. Selanjutnya komponen-komponen yang tertanam setelah trafo ini adalah area sekunder. Di baut ini terdapat komponen-komponen vital, diantaranya ini adalah dioda bridge-nya, elko utama, IC IPM, IC PWM, IC regulator 15 volt mungkin. Selanjutnya ini pun IC regulator 5 volt untuk mensuplai AC Micom yang di sini. Terdapat beberapa relay, dan seperti itu untuk komponen-komponennya. Lanjut kita lakukan pengukuran komponen vital, dan di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada sebuah fuse, dan coba kita lakukan pengukuran fuse-nya itu apakah masih terhubung. Di sini saya gunakan range pengukuran dioda. Jika terbunyi bip panjang seperti ini, nah itu artinya terhubung. Untuk fuse yang ini, nah nampaknya fuse tidak ada masalah ya teman-teman. Artinya tidak ada yang short mungkin. Dan langsung kita lakukan pengukuran tegangan. Kita kasih input AC 220. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di area sekunder. Nah, di sini ada dua dioda dan satu dioda di sini. Ini adalah area sekunder. Normalnya di test point ini harus terukur 12 volt dan 5 volt. Selanjutnya di dioda yang sini ini harus terukur 17 volt mungkin. Karena ini adalah jalur menuju ke IC regulator 15 volt. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan. Selanjutnya untuk melakukan pengetesan power supply ini, kita bisa kasih input AC 220 di sini dan di sini seperti ini, dan coba kita colokkan. Langsung kita lakukan pengukuran di area sekunder di kedua dioda ini. Nah untuk di test point ini nampaknya hadir normal, terukur 13,7 volt. Selanjutnya untuk dioda satunya, nah untuk dioda satunya pun hadir normal, terukur 4,99, artinya ini 5 volt.
Lanjut untuk dioda yang menuju ke IC regulator 15 volt. Nah, di sini pun nampaknya hadir normal, terukur 18,09 volt. Dari hasil pengukuran kali ini untuk power supply saya kira tidak ada masalah, dan langsung coba kita hubungkan ke board displaynya untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Untuk kali ini buat power supply saya sudah hubungkan ke board displaynya. Saya gunakan kabel universal punya saya seperti ini, dan untuk skematik koneksinya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Selanjutnya mari kita coba hidupkan, saya colokkan. Nah, terdengar relay nyala ya teman-teman. Coba saya tekan tombol-tombolnya. Nah, memang nggak hidup ya teman-teman. Ya, memang nggak hidup. Coba saya lakukan percobaan dengan board originalnya. Barangkali kasusnya berbeda dan kita lihat dengan board originalnya. Untuk kali ini saya assembling dengan board display originalnya dan coba kita lakukan pengetesan. Saya tekan tombol powernya. Nah, di sini malah hidup ya teman-teman. Cuma memang buzzer tidak terdengar. Saya matikan bisa, kembali saya hidupkan. Nah, ini seperti ini. Dan semua tombol-tombol pun berfungsi. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin saya lakukan pembongkaran untuk board display originalnya ini. Kita lihat untuk jenis kerusakannya itu seperti apa. Setelah saya angkat untuk board displaynya ini, seperti ini untuk fisiknya. Dan kalau saya balik, nah seperti ini teman-teman. Setelah saya bongkar tadi, saya sempat melakukan pengecekan secara fisik. Dan di sini saya menemukan jalur yang sudah putus untuk jumpernya. Dan kali ini saya sudah lakukan penjumperan dengan kabel seperti ini. Nah, di sini terlihat jumpernya putus. Selanjutnya untuk kapasitor yang di sini tuh tadinya kakinya tuh putus juga, dan kali ini saya sudah lakukan pergantian. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan setelah penjumperan dan pergantian kapasitornya ini. Saya colokkan dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini tampilan di displaynya ini sudah ada. Nah, seperti ini. Tapi saya melihat di sini lampunya tuh banyak yang mati, teman-teman. Nah, sekarang itu mati. Nah, ini ada yang hidup. Tapi kalau saya putar, nah seperti itu. Harusnya di sini lampu LED-nya ini jalan. Selanjutnya coba saya akan lakukan pengecekan untuk lampu-lampunya ini. Kita lakukan pergantian jika saya menemukan lampu yang mati, dan kita lakukan pengetesan kembali setelah pergantian lampu-lampunya. Oke teman-teman, untuk kali ini lampu LED yang di sini awalnya itu mati, saya sudah lakukan pergantian semua. Saya sapu bersih untuk semua lampu LED-nya ini. Selanjutnya saya pun melihat buzzernya tuh berpotensi untuk rusak. Nah, untuk kondisinya sudah menghitam seperti itu untuk tengahnya. Ini pun saya sudah lakukan pergantian. Selanjutnya setelah semua proses selesai, coba kita lakukan percobaan. Saya tekan tombol powernya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah untuk modul mesin cuci ini sudah hidup normal kembali. Coba saya kasih knob rotary switch-nya biar lebih mudah untuk mengoperasikannya. Nah, seperti ini. Dan coba kalau saya putar untuk rotary switch-nya. Nah, untuk rotary switch sudah berfungsi normal kembali. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk tombol-tombol yang lain pun tidak ada masalah. Nah, seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Setelah proses perbaikan untuk board display yang KW ini, selanjutnya coba kita lakukan pengetesan. Saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini modul display yang KW ini pun sudah normal kembali. Untuk rotary switch tidak ada masalah. Saya matikan dan kembali saya hidupkan. Nah, untuk kali ini modul display yang KW pun sudah normal kembali. Dan untuk prosesnya mohon maaf saya tidak record karena durasi. Semoga bisa dipahami.
Dari hasil pengetesan kali ini untuk kedua bot saya sudah bisa pastikan sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goblok-goblok.